Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya Pak Prabowo ini memang benar-benar presiden yang gila ya kan. Maksud saya gila untuk memberantas para koruptor ya kan guys. Nah, Prabowo menantang maut head to head ya lawan gembong mafia minyak. Waduh, Pak Prabowo ini nggak takut ya berkali-kali Pak Prabowo bilang ya kalau aku tidak takut mati untuk bangsa Indonesia. Wah, mantap ya Pak Prabowo. Nah, kalian tahu juga ya kan, si Ridwan Kamil juga ya diperiksa KPK ya, mungkin terlibat kasus korupsi ya kan. Nah, ini membuktikan kalau Pak Prabowo itu tidak pandang bulu untuk menangkap para koruptor ya kan. Ridwan Kamil yang kemarin diusung Pak Prabowo ya kan, Partai Gerindra untuk maju Pilgub DKI Jakarta ya kan, sekarang diperiksa juga oleh KPK. Waduh, mantap ya Pak Prabowo. Oke lah, langsung saja kita simak video ini guys. Ini dia videonya. Prabowo menantang maut head to head lawan gembong mafia minyak. 20 tahun sekongkolan gembong minyak mencengkram industri minyak bangsa dengan tangan besi. Riza Khalid dalang dari huru hara migas, membuat hukum seolah sujud di hadapannya. Namun Presiden Prabowo Subianto siap melawan para gembong minyak yang selama ini kebal hukum. Ia bersumpah tak akan mundur menghadapi para koruptor. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kini tak ada lagi gua persembunyian, hanya ada kuburan bagi mereka para badut minyak. Keadilan yang selama ini dipermainkan kini datang menuntut balas. Hancurkan gembong minyak, tangkap Riza Khalid. Salam Pancasila, biru suara rakyat. Saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak siapapun Anda. Belakangmu siapa? Aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak, dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang khusus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Astagarin, belum selesai mega korupsi Pertamina, ada lagi. Ternyata polisi bongkar kasus beras oplosan yang diedarkan ke masyarakat. Dan lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Kemarin pejabat yang melakukan korupsi seperti ini, sekarang malah rakyat sendiri yang korup kepada rakyat kecil. Gila sih, nggak berhenti-berhenti. Semuanya terbongkar di era Prabowo ini. Gue yakin semuanya harus diperiksa sih. Iya, pasti ada aja ketidakwajaran. Jadi baru-baru ini ada kasus pengoplosan beras yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Pelakunya bernama Vicky, umurnya 29 tahun. Dia mengoplos beras di Depok, Jawa Barat. Jadi modusnya itu mencampur beras biasa dengan beras Demak merek Berlian dan beras Menir, lalu dikemas ulang menjadi kemasan baru dengan merek Daun Suji dan Rinjani. Ya otomatis ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berapa ancaman hukumannya, Ri? Ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Bahkan ini tuh sempat disinggung oleh DPR bahwa pihak kepolisian harus menindak tegas praktik pengoplosan beras ini. Kementerian Perdagangan harus aktif mengawasi distribusi beras. Lu bayangkan, masyarakat beli bensin dioplos, beras dioplos, apalagi selanjutnya. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Baik ya Pak Prabowo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu
dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Nyala Pak Prabowo, rakyat bersama Pak Prabowo, dan setuju kalau para koruptor di penjara di tempat yang terpencil. Setuju. Nah, di sini ya, bersiaplah seluruh kepala desa se-Indonesia akan diaudit oleh Kejagung. Luar biasa ini juga ya, kepala daerah ya, kepala desa harus diaudit juga ya. Ingin memastikan dana desa itu bukan untuk dibancak atau dihabisi oleh para pihak, tetapi sejatinya untuk kebahagiaan masyarakat desa di seluruh Indonesia. KPK geledah rumah Ridwan Nah, Kamil, mantan gubernur Ridwan Jawa Kamil Barat, juga terkait kasus digeledah. korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Pokoknya di Kang zaman Emil Pak Prabowo kan ini ya, terkenal disapu sebagai semua. pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi, atau sengaja dijadikan tersangka korupsi, atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh, nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini bener-bener korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow. 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau Ya enggak? kita tunggu aja. Kalau bersalah sapi. Hati-hati maling-maling, Pak Prabowo sedang bersih-bersih. Hari ini KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil ya terkait dengan korupsi Bank BJB. Apakah Ridwan Kamil akan menjadi tersangka? Ya kita lihat proses hukumnya ya. Ini adalah komitmen Pak Prabowo menindak tegas tanpa pandang bulu ya. Hukum tidak mengenal kawan atau lawan. Mau Tom Lembong kayak apa sih, siapa kayak sikat, selama dia maling begitu loh. Dan dibuktikan di mata persidangan, di mata hukum. Kalau orang korupsi berdasarkan alat bukti, bukan asal tuduh ya. Begitu loh. Jadi silakan yang punya teriakan adili Anda buktikan dong. Ya. Kan hukum berdasarkan alat bukti dan bukti gitu. Jadi kemarin kalau ada yang menjenguk temannya karena berdasarkan kedekatan emosional, oh itu teman gua, temannya korup, ya itu hak dia ya. Tapi kalau Pak Prabowo berbeda. Hati-hati kau maling-maling, kau akan dikejar sampai Antartika kalau kau merugikan negara. Bersiaplah. Ya, bersiaplah untuk para maling-maling ya. Di zaman Pak Prabowo kalian ya nggak bisa sembunyi ya kan. Karena apa ya, kalau kita lihat nih di sini ya Ridwan Kamil juga diperiksa KPK. Ini menandakan kalau bukti ya kan, kalau Pak Prabowo itu ya memberantas korupsi tanpa pandang bulu ya. Kalian tahu sendiri lah ya kan, Kang Emil ini dulu didukung di DKI Jakarta oleh Pak Prabowo ya kan. Tapi kalau benar-benar terbukti bersalah ya dipenjarakan. Dan aku juga walaupun dulu ya meskipun kita dukung Kang Emil, kalau misalkan salah ya proses ya, kita nggak ada tuh kayak kaum sebelah ya. Kalau Anies dikatakan korupsi dibela-bela ya, kalau salah semuanya diperiksa lah, siapa ya kan. Mantap Pak Prabowo ya, benar. Dan aku setuju sekali dengan Pak Prabowo yang mengatakan kalau ingin mencari pulau untuk membangun penjara yang kokoh kuat ya,
untuk para koruptor. Setuju sekali Pak Prabowo, setuju 1000% setuju. Karena apa ya kan? Kalau Pak Prabowo tanya rakyat, ya pasti semua rakyat setuju kalau Pak Prabowo mempenjarakan para koruptor itu di tengah-tengah pulau terpencil, ya kan? Supaya mereka-mereka ini nggak bisa keluar di kemana-mana. Nah, kalian pernah dengar kan orang yang di penjara bisa pergi ke Bali, ke macam-macam, ya kan? Nah, sekarang di zaman Pak Prabowo nggak seperti itu, ya kan? Dan kami yakin sebagai rakyat Indonesia, pendukung Pak Prabowo, Indonesia akan lebih maju, ya kan? Akan semakin maju di tangan Prabowo Gibran. Nah, gimana menurut kalian, guys? Silahkan komen di bawah. Pokoknya menyala presidenku. Luar biasa, ya. Pokoknya siapa-siapa, ya kan? Pak Prabowo tidak takut, tidak gentar untuk melawan, untuk memberantas para koruptor. Dan oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.